Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru di kampus FMIPA UNP dan selamat datang pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk Matematika bersama saya Devri Ahmad. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan overview mata kuliah ini, yaitu bagaimana mata kuliah ini akan kita jalankan ke depannya dan apa tujuan mata kuliah ini diselenggarakan gitu. Ya, yang pertama kita lihat dulu apa tujuan dari mata kuliah ini sehingga kita bisa fokus menjalankannya. Ya, tujuan dari pelaksanaan mata kuliah ini dengan 2 SKS per minggu. Yang pertama, membentuk matematika vocabulary, membantu mahasiswa memiliki vocab matematika. Ya, misalnya istilah-istilah dalam geometri, istilah-istilah dalam aljabar, istilah-istilah dalam kalkulus, dan lain-lain sebagainya. Untuk bagian math vocabulary ini, saya akan melakukan pengukuran dengan mengadakan turnamen. Siapa yang paling banyak mampu menghafalkan vocabulary matematik atau mengenali istilah-istilah matematik. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pasif mahasiswa. Dalam hal ini akan dilakukan pengecekan terhadap grammar. Tapi grammar di sini tidak kita ajarkan secara langsung, kita hanya mengindikasinya di dalam teks. Apa saja yang grammar yang muncul dalam teks-teks matematika. Dan yang terakhir yaitu active English. Jadi bagian pertama dan kedua hanya kita fokuskan maksimal sekitar 6 pertemuan gitu. Sementara sisanya adalah untuk bagian ketiga yaitu active English gitu. Ya, apa saja yang harus dipahami pada active English? Ya. Yang pertama yaitu memahami teks matematika atau teks saintifik, teks-teks tentang sains. Ya. Tujuan dari pemberian ini yaitu untuk memudahkan mahasiswa menggunakan referensi-referensi pada tahap selanjutnya kuliah di matematika. Hal ini dikarenakan sebagian besar referensi yang digunakan dosen adalah dalam bahasa Inggris. Walaupun nanti kuliah Anda adalah kuliah dalam bahasa Indonesia, misalnya analisis real, nanti buku sumbernya berbahasa Inggris. Sementara yang berbahasa Indonesia hanyalah modul-modul ringkasnya saja gitu. Untuk itu, mahasiswa harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam memahami teks-teks matematika. Yang kedua, yaitu memahami pembicaraan sains atau pembicaraan matematika. Mengerti perkuliahan yang disampaikan dalam berbahasa Inggris. Ya. Karena hal ini penting diajarkan karena saat ini beragam referensi sudah tersedia di YouTube. Dosen-dosen di seluruh dunia membuat bahan ajar. Ya, tidak terlepas dari mata kuliah yang kita adakan. Semua mata kuliah kita juga terdapat di dunia internasional. Jadi, untuk memahami perkembangan ilmu, mahasiswa tidak hanya harus mendapatkan dari dosen saja, tapi juga mampu mengembangkan diri melalui berbagai perkuliahan dari kampus-kampus internasional yang berstandar tinggi, sehingga mahasiswa juga mengetahui standarnya saat ini. Jadi, mahasiswa harus mampu memahami pembicaraan saintifik dan matematik. Yang terakhir yaitu untuk menulis, mendeskripsikan data atau menyampaikan pendapat, membandingkan data dan lain-lain. Jadi, misalnya diperoleh grafik hasil penelitian, mahasiswa harus mampu menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara menyampaikannya secara tertulis dalam bahasa Inggris? Misalnya, ada penelitian tentang peningkatan COVID. Ada datanya, ada grafiknya.
Bagaimana menceritakan data itu, bagaimana ngambil idenya, bagaimana membuat struktur kalimat yang benar. Itu yang akan kita bahas pada bagian akhir mata kuliah ini. Ya, untuk melihat contoh aktivitas perkuliahan ini ke depannya, perhati pada slide selanjutnya disediakan berbagai contoh latihan, dan contoh latihan ini harus Anda selesaikan dan Anda kumpulkan nanti di tugas pada e-learning. Kita lihat contoh-contoh latihan yang akan Anda alami nanti. Yang pertama, sebelum masuk ke sana kita lihat dulu penilaian. Tadi saya menyebutkan ada vocabulary turnamen. Vocabulary turnamen kita beri penilaian 15% dari nilai akhir Anda. Jadi nanti nilai akhir Anda akan ditentukan oleh 4 kriteria. Yang pertama vocabulary turnamen 15%. Yang kedua tes, kita akan melaksanakan beberapa kali ujian, minimal 2 kali ujian. Dan yang ketiga tugas, ada tugas-tugas harian dan tugas-tugas insiden. Tugas insiden biasanya lebih berat daripada tugas harian. Dan yang terakhir yaitu project. Kalau project tentu tugasnya juga lebih berat. Ya, kita lihat persentase penilaiannya. Vocabulary turnamen itu adalah 15% dari nilai akhir Anda. Rata-rata nilai ujian yaitu 45%. Jadi kalau Anda ada 3 kali ujian, kita buat rata-rata dari 3 ujian itu kita kali 45%, itu menjadi total nilai akhir. Kemudian tugas itu 20%. Jadi tugas lumayan besar proporsinya, bahkan lebih besar daripada vocabulary turnamen. Dan yang terakhir yaitu project. Project ini sebenarnya berupa tugas juga, tapi tugasnya lebih terstruktur dan Anda ada produk yang dihasilkan nanti. Oke, itu tentang penilaian. Nah, kita lihat. Sebagai tugas pertama Anda dalam mata kuliah ini, Anda akan melakukan overview terhadap apa yang akan Anda lakukan selama 1 semester. Yang pertama ini ada beberapa objek-objek geometri. Silahkan Anda beri nama setiap objek ini. Misalnya di sini ada kubus, apa bahasa Inggrisnya, kerucut, apa bahasa Inggrisnya, gitu. Dan seterusnya, gitu. Semua objek yang ada pada gambar ini Anda berikan namanya. Ya. Kemudian Anda lihat definisi turunan df per dt sama dengan limit h menuju 0 dari ft ditambah h dikurang ft per h. Anda harus menuliskan yang saya katakan seperti yang saya katakan tadi, tapi dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara melafalkan persamaan ini dalam bahasa Inggris. Juga misalnya e pangkat i pi ditambah 1 sama dengan 0, bagaimana melafalkannya dalam bahasa Inggris. Bagaimana melafalkan gaya gravitasi ini dalam bahasa Inggris, bagaimana melafalkan faktorial ini dalam bahasa Inggris. Kemudian pada bagian akhir, bagaimana cara Anda menyatakan gambar ini dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada quote matematik. Yaitu mathematics is not about numbers, equation, computation, or algorithms. It is about understanding. William Paul Thurston. Ya, tugas Anda pada bagian ini yaitu mengindikasi grammar-grammar yang digunakan dalam kalimat ini. Yang kedua, menuliskan arti dan maknanya, apa artinya dan apa maknanya gitu dalam bahasa Indonesia. Karena di sini diberikan dalam bahasa Inggris. Begitu juga pada bagian kedua ada diberikan soal matematika. Anda harus mengartikannya pertama, terus mengambil key poinnya dalam bahasa Indonesia, dan mengindikasi apa saja grammar yang digunakan dalam soal ini. Apa saja aturan-aturan penulisan dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam soal ini. Ya, yang ketiga yaitu membaca dan membandingkan data melalui tulisan Anda gitu.
Ya, sekarang ada kasus COVID sedang berkembang. Ini ada beberapa grafik yang disediakan oleh Jakarta Post. Nah, sekarang tugas Anda yaitu menceritakan grafik ini dalam kalimat. Kalimat-kalimat bahasa Inggris, dalam paragraf bahasa Inggris. Setidaknya gunakan 300 kata. Gitu. Nah, ceritakan grafik-grafik ini dalam setidaknya 300 kata. Nah, itu tugas Anda juga untuk bagian pertama ini. Nah. Kemudian yang terakhir yaitu silahkan Anda screenshot dulu gambarnya ini dan Anda catat tugasnya tadi. Dan bagian terakhir yaitu Anda membuat manuskrip dari yang dibicarakan oleh seorang ahli matematika pada TED Talk. Ini saya ambil dari shortnya TED Talk. Anda ambil apa sih yang dibicarakan beliau gitu. Anda tulis manuskripnya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ada 4 tugas pertama Anda pada mata kuliah ini yang harus Anda selesaikan. Ya, oke. Sekarang saya akan memutar videonya. Silahkan Anda dengarkan baik-baik dan Anda tuliskan manuskripnya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Are not only for our pleasure, they also change our vision of the world. For instance, Einstein, Perrin, Smoluchowski, they used the mathematical analysis of random trajectories and the Gauss curve to explain and prove that our world is made of atoms. It was not the first time that mathematics was revolutionizing our view of the world. More than 2,000 years ago, at the time of the ancient Greeks, it already occurred. In those days, only a small fraction of the world had been explored, and the Earth might have seemed infinite. But clever Eratosthenes, using mathematics, was able to measure the Earth with an amazing accuracy of 2%. Here's another example. In 1673, Jean Richet noticed that a pendulum swings slightly slower in Cayenne than in Paris. From this observation alone and clever mathematics, Newton rightly deduced that the Earth is a wee bit flattened at the poles, like 0.3%, so tiny that you wouldn't even notice it on a real view of the Earth. These stories show that mathematics is able to make us go out of our intuition, measure the Earth, which seems infinite, see atoms which are invisible, or detect an imperceptible variation of shape. And if there is just one thing that you should take home from this talk, it is this: mathematics allows us to go beyond the intuition and explore territories which do not fit within our grasp. Here's a modern example you will all relate to: searching the internet. The World Wide Web, more than 1 billion web pages. Do you want to go through them all? Computing power helps, but it would be useless without the mathematical modeling to find the information hidden in the data. Let's work out a baby problem. Imagine that you're a detective working on a crime case, and there are many people who all have their version of the facts. Who do you want to interview first? Sensible answer: the prime witnesses. You see, suppose that there is person number 7, tells you a story, but when you ask where he got it from, he points to person number 3 as the source, and maybe person number 3 in turn points at person number 1 as the primary source. Now number 1 is a prime witness, so I definitely want to interview him in priority. And from the graph, we also see that person number 4 is a prime witness. And maybe I even want to interview him first because there are more people who referred to him.
Okay, that was easy. But now what about if you have a big bunch of people who will testify? And this graph, I may think of it as all people who testify in a complicated crime case, but it may just as well be web pages pointing to each other, referring to each other for contents. Which ones are the most authoritative? Not so clear. Enter PageRank, one of the early cornerstones of Google. This algorithm uses the laws of mathematical randomness to determine automatically the most relevant web pages, in the same way as we used randomness in the Galton board experiment. So let's send in this graph a bunch of tiny digital marbles and let them go randomly through the graph. Each time they arrive at some site, they will go out through some link chosen at random to the next one, and again and again and again. And with small growing piles, we'll keep the record of how many times each site has been visited by these digital marbles. Here we go, randomness, randomness. And from time to time also, let's make jump completely randomly to increase the fun. And look at this. From the chaos will emerge the solution. The highest piles correspond to those sites which somehow are better connected than the others, more pointed at than the others. And here we see clearly which are the web pages we want to first try. Once again, the solution emerges from the randomness. Of course, since that time, Google has come up with much more sophisticated algorithms. But already, this was beautiful. And still, just one problem in a million. With the advent of digital area, more and more problems lend themselves to mathematical analysis, making the job of mathematician a more and more useful one. And beautiful mathematical explanations. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya memberikan kredit kepada TED dan Jakarta Post karena saya menggunakan dua bahan dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.